Sudah muncul Pak. Pak Sarul. Sudah, Pak. Monggo, monggo. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang mati Bapak Dr. Is dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada kesempatan perkuliahan pagi hari ini. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi terkait pemikiran Muhammad Arkon yang ada pada buku Al-Fikrul Islami Qiraah Ilmiah. Sebelumnya, Muhammad Arkon adalah seorang pemikir yang lahir pada tahun 1928 di Aljazair. Beliau menyelesaikan program doktornya di Universitas Sorbonne, Prancis pada tahun 1969 dan juga menjadi seorang pengajar di kampus-kampus di Prancis. Beliau wafat pada tahun 2010 di Prancis. Beberapa karyanya yang menjadi referensi juga pada pemaparan materi kali ini yakni Al-Fikrul Islami Qiraah Ilmiah, kemudian Aina huwal Fikrul Islami Al-Mu'asir, kemudian juga ada Al-Fikrul Islami wa Istihalatut Ta'sil, dan masih banyak lagi karya-karya dari beliau. Sebagai pendahuluan, persoalan yang dihadapi dan dialami umat Islam akhir-akhir ini semakin kompleks, baik persoalan secara internal maupun secara eksternal, ya. Persoalan secara eksternal ini terkait dengan persoalan teologis, sosial, budaya, politik yang menyebabkan terjadinya konflik antara umat Islam dengan non-Islam atau orang Barat. Nah, jika dalam aksi tersebut para pelakunya itu beralasan atau berdalih agama, seharusnya itu tidak akan mungkin muncul karena tidak akan mungkin muncul sikap-sikap anarkis itu, kemudian teroris, radikalis dan lain sebagainya, karena pada dasarnya agama itu sendiri memuat ajaran atau rahmatil alamin. Pada faktanya, sebab terjadinya hal tersebut adalah adanya kesalahan dalam memahami dan mengkaji agama, atau mungkin digunakan kurang tepat atau kurang relevan tanpa menyebut kesalahan dalam metode dan kerangka berpikir dalam kajian agama. Dengan keadaan demikian, maka sudah saatnya perlu ada usaha untuk mensinergikan antara kajian-kajian keagamaan yang meliputi tradisi keilmuan, yakni Ulumuddin, Fikrul Islam, dan Dirasat Islamiyah. Meskipun terjadi saat ini adalah ketiga keilmuan tersebut cenderung berjalan sendiri-sendiri serta mempunyai sifat eksklusif ketika bertemu dalam ranah empiris dan dialogis, dan selalu terjadi konflik-konflik. Nah, oleh karena itu di sini Muhammad Arkon menawarkan pemikirannya melalui analisis kritis historis dan juga mendekonstruksi dan rekonstruksi. Yang pertama, yang ini telaah kritis historis, di mana telaah kritis historis di sini menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan dan sosiologi antropologis. Linguistik sendiri menjadikan bahasa sebagai sentral dalam diskusi-diskusi filosofis dan merupakan esensi komunikasi manusia yang berfungsi sebagai pembentuk pikiran
instrumen interaksi sosial sekaligus penebar makna. Sedangkan semiotik sendiri adalah ilmu tentang tanda yang juga membahas segala gejala budaya sebagai proses-proses komunikasi. Nah, makna dalam proses semiotik terjadi di bawah syarat-syarat tertentu, yakni ketika sesuatu yang benar-benar tersaji pada persepsi orang yang dituju mewakili sesuatu yang lain, yang itu berarti ada signifikansinya. Berikutnya, pada prinsipnya, semiotik dapat diterapkan pada kajian teks keagamaan. Hal ini didasari beberapa faktor, antara lain adalah yang pertama, agama itu sendiri sering digambarkan sebagai tanda-tanda keberadaan Allah. Kedua, teks-teks kitab suci agama termasuk Al-Quran itu sendiri merupakan himpunan tanda-tanda yang menunjukkan makna tertentu yang perlu digali dalam proses penafsiran. Kemudian yang ketiga, teks-teks kitab suci pada umumnya dianggap sebagai himpunan tanda yang menyampaikan pesan atau amanat ilahi. Dan yang keempat, kajian agama dapat dianalisis sebagai himpunan tanda dan proses pembentukan ortodok, ketertutupan, dan keterbukaan sebagai rujukan dalam bidang teologi atau hukum agama dan sebagainya merupakan persoalan yang muncul pada ranah ini. Berikutnya, pendekatan sosiologis. Sosiologi itu sendiri adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan strukturnya, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Nah, dengan ilmu sosiologi ini, suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial, serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Berikutnya, pendekatan antropologis. Menurut Muhammad Arkon, untuk menelaah agama dengan pendekatan antropologis, ada 4 hal yang perlu dipahami. Yang pertama adalah terkait pembacaan ulang terhadap sejarah. Yang kedua, adanya agama wahyu dan juga agama non-wahyu. Yang ketiga, pengetahuan terkait mitologi, sejarah, dan kritik filsafat. Dan yang keempat adalah revivalisme filsafat. Adalah terkait dekonstruksi. Ya. Dekonstruksi itu sendiri adalah pembongkaran terhadap teks keagamaan untuk ditata ulang dan untuk diejawantahkan atau dipraktekkan ya, dalam segala bentuk dimensi kehidupan di dunia ini. Nah, dalam tahap ini bukan berarti dekonstruksi itu meninggalkan sama sekali tradisi keilmuan warisan era klasik skolastik, akan tetapi hanya membongkar dan menata ulang yang sudah usang dan tidak relevan menurut kacamata sosial kultural yang terus berkembang, sehingga akan senada dengan konsep al-muhafazah 'alal qadim sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Selanjutnya, rekonstruksi. Di sini Muhammad Arkon berpendapat bahwa perlu adanya upaya mendekonstruksi konsep agama dan wahyu yang akan melahirkan paradigma pluralis. Di sini Arkon membangun konsep agama yang berbeda dengan pandangan mainstream umat Islam sejak generasi awal. Dan Arkon menguraikan konsep agama-agama terutama Islam menggunakan metodologi historis atau kritis historis berdasarkan pendekatan linguistik semiotik dan sosiologis antropologis, di mana itu semua termasuk unsur-unsur dari ulumul insan dan juga ulumul ijtima. Berikutnya, Muhammad Arkon juga menawarkan untuk mensinergikan ilmu-ilmu Islam. Arkon melakukan kritik
epistemologi bahwa apa yang dilakukannya sekarang sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ibnu Rushd pada 800 tahun yang lalu, dengan memberikan contoh bagaimana menelaah ulang khazanah intelektual Islam klasik gitu ya, kontemporer lewat teori-teori ilmu sosial, humaniora, antropologi, dan sejarah yang berkembang pada era positif. Sehingga dapat disimpulkan usaha atau tawaran yang dilakukan oleh Muhammad Arkon ini dapat dikategorikan sebagai sebuah upaya untuk mensinergikan di antara ketiga tradisi keilmuan, yakni Ulumuddin, Fikrul Islam, dan juga Dirosat Islamiyah. Demikian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Berikutnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Dr. Fahrudin Faiz, yang saya seperjuangan program doktor, izinkan saya mempresentasikan hasil kajian saya terkait pemikiran dari Muhammad Arkun yang tertuang dalam buku Al-Fikri Al-Islami wa Al-Istihalat Al-Ta'sil. Jadi terima kasih telah diberi kesempatan untuk menyajikan pemikiran dari Muhammad Arkun ini. Diawali dengan ringkasan kecil dari saya, bahwa buku ini sebenarnya membahas suatu pendekatan dan metodologi pemikiran tentang studi Islam dalam upaya menjawab dilema-dilema yang dihadapi oleh Islam kontemporer yang terjadi pada saat ini. Yang kedua, buku ini banyak membahas tentang nalar pada zaman dahulu. Nah, kritik nalar itu bisa menggeser pemikiran itu sendiri. Sebentar. Yang ketiga, buku ini memberikan pandangan kepada umat Islam suatu hal yang bersifat filosofis, kemudian bersifat filosofis, etis, politis, keagamaan, ekonomis, ataupun sosial, di mana umat Islam harus mampu melakukan nalar kritis dan tidak ada terdoktrin terhadap teks semata. Kemudian saya awali dari pendahuluan ini. Pendahuluan ini perkembangan Islam sebagai agama yang memiliki filosofi rahmatan lil alamin, di mana Islam itu memberikan rahmat kepada siapa saja di muka bumi ini. Ini dibuktikan dengan penerapan hukum-hukum di dalam Islam sendiri. Tidak berpihak kepada siapapun. Ketika zaman Nabi, apabila terjadi persoalan dan perselisihan yang terjadi, maka persoalan itu dirujuk kepada Nabi sendiri, sehingga permasalahan bisa terpecahkan dengan baik tanpa mengurangi keadilan sedikit pun. Tetapi setelah beliau wafat dan agama Islam sudah menyebar luas dengan adanya peradaban yang baru, jika muncul suatu permasalahan, mereka menggunakan ijtihad, dan disitulah para sahabat Nabi menemukan solusi yang bagi pemecahan masalah-masalah tersebut. Ketika Rasulullah wafat dan telah meninggalkan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman bagi umat Islam, maka persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis.
dan juga bisa menggunakan cara ijtihad untuk memecahkan masalah. Lahirnya ijma' dari para sahabat serta qiyas yang mana telah menjadi sandaran bagi para umat muslim hingga saat ini. 30 tahun wafatnya Rasulullah, banyak persoalan-persoalan yang terjadi di tubuh umat Islam sendiri. Ketegangan sosial politik di dalam Islam banyak terjadi. Tidak hanya masalah kepemimpinan dan pemangku jabatan tertinggi di Islam, tetapi persoalan ini juga menyangkut siapa pemegang otoritas agama. Persoalan ini tidak hanya terjadi ketika zaman sahabat Nabi, tetapi berlanjut sampai kepada masa daulah-daulah Islam. Sebut saja ketika zaman Bani Umayyah dan Abbasiyah. Ketika zaman Bani Umayyah, persoalan-persoalan ini semakin besar, yang pada akhirnya memunculkan kelompok-kelompok yang masing-masing memiliki kepentingan sosial politik. Sebut saja Khawarij, Syiah, Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah, dan Murji'ah. Nah, penjelasan di atas merupakan gambaran bahwasanya di tubuh umat Islam pun banyak sekali persoalan-persoalan. Bagaimanakah dengan zaman modern sekarang, ditambah dengan adanya tekanan-tekanan barat yang setiap detik mengintai kerukunan umat Islam. Dan tantangan tersebut akan bertambah banyak sesuai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Jika di berbagai persoalan, apalagi bagi umat Islam. Oleh karena itu, penulis saya sendiri membuat sebuah review tentang buku Al-Fikri Al-Islami wa Istihalah Al-Ta'sil, yaitu bagaimana mentransformasikan Al-Ta'sil, potensial pendasar, yaitu mana bersifat ilmiah, filosofis, etis, politis, ekonomis, ataupun sosial kepada pemikir usuli yang hanya terdoktrin pada warisan-warisan yang diterimanya. Buku ini merupakan wujud dari kritik nalar Arkun yang tidak hanya berpijak pada percermatan pengetahuan dan pemikiran, maksudnya tidak hanya meruntuhkan berbagai teks, konsep, ataupun maksab, tetapi kritik nalarnya merupakan analisis sistem pengetahuan, pengungkapan dasar-dasar pemikiran dan mekanismenya, serta menguraikan bagaimana cara memproduksi makna dan kaidah pembentuk wacana. Arkun sebagai orang yang kritis yang mencoba mengkombinasikan antara Islam dan modernitas dengan tujuan agar supaya Islam mudah diterima oleh masyarakat dan mampu merespon zaman dan menjadi rahmatan lil alamin. Melihat pemikiran Islam yang sempit yang hanya terdoktrin pada warisan-warisan yang ada dan tanpa melihat sejarah serta realita yang terjadi serta tidak bisa menjawab permasalahan para umat Islam kontemporer karena belum terlalu terbuka akan kemodernan. Kemudian dalam buku ini Arkun membagi buku ini ke dalam 5 bagian. Pada bagian pertama Arkun akan membahas tentang Al-Quran dan olah pikir kritis kontemporer. Bagian kedua ini tentang doktrin dan pembentukan subjektivitas manusia dalam konteks Islam. Kemudian yang ketiga, konsep kepribadian dalam tradisi Islam. Yang keempat, dari dialog agama menuju pemahaman fenomena keagamaan. Yang kelima, ilmu-ilmu sosial terhadap tantangan fenomena keislaman. Di sini juga ada biografi Muhammad Arkun, tadi sudah disampaikan sedikit oleh Pak Salman, mungkin saya lewati. Kegelisahan akademik Muhammad Arkun. Banyaknya persoalan-persoalan Islam kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam ditambah tekanan-tekanan yang dilakukan oleh bangsa Barat terhadap umat Islam. Mengapa umat Islam khususnya para pemikir Islam tidak bisa memposisikan dan memahami kekayaan dari warisan yang sudah diberikan untuk menjawab persoalan-persoalan baru. Akan memberikan pendekatan dan pemikiran baru bagi para pemikir. Bagi para pemikir yang mana pemikirannya itu lebih terfokuskan pada penggunaan akal dengan mengembalikan pemikiran filosofis dalam praktek pendasaran. Sebagaimana para pendahulu memahami, menggagas, dan mewariskan, dia mengeluarkan nalar kritiknya terhadap nalar usuli yang terdahulu. Nalar kritiknya tersebut bercorak kritik epistemologi.
Metodologi yang digunakan oleh Arkun yaitu Arkun menyatakan bahwa dia adalah pengguna dari metodologi historis kritis yang berusaha untuk merespon rasa keingintahuan secara modern. Karena pada dasarnya metodologi ini dapat memberikan penilaian dan dapat menelusuri studi tentang pengetahuan mistis yang tidak hanya dibatasi dengan mentalitas lama. Kemudian menurut Arkun yang harus dilakukan saat ini adalah berusaha menggunakan intelektual utama yang harus dipresentasikan secara luas ke dalam pemikiran tentang Islam dan tentang agama lainnya adalah bagaimana mengevaluasi karakteristik dari sistem ilmu pengetahuan yang historis dan hissis dengan perspektif epistemologis yang baru. Kemudian pendekatan berikutnya adalah pendekatan yang dilakukan oleh Arkun yaitu dengan pendekatan historis sosiologis dan antropologis dengan tidak menghilangkan pendekatan teologis dan filosofis karena pendekatan. Yang ketiga adalah pendekatan historis sosiologis dan antropologis yang dilakukan Arkun ini bertujuan untuk mendalami pendekatan tersebut dengan memasukkan keadaan-keadaan historis dan sosial yang selalu dipraktekkan dalam Islam. Kemudian metode Arkun ini disebut sebagai salah satu bentuk metode dekonstruksi. Strategi dekonstruksi tersebut hanya mungkin dilakukan dengan epistemologi modern yang kritis. Ini yang terkait dengan metodologi yang digunakan oleh Muhammad Arkun. Sedangkan berikutnya adalah nalar dan transformasi al-tasil. Arkun tentang potensi pendasaran al-tasil yang sekarang ini bersifat keagamaan, ilmiah, filosofis, etis, politis, ekonomis, ataupun sosial, menurutnya pemikiran pendasar al-taksil, lahir setiap kajian dalam Al-Quran. Kemudian jika dikaji, ajaran Al-Quran tampaknya senantiasa menghubungkan bimbingan, perintah, larangan, dan seluruh makhluknya di satu sisi, dengan kekuasaan pencipta dan dasarnya al-ashr, fundamental teori di sisi lain. Karena itu pendekatan al-taksil yang telah dikaji oleh para pakar usul fikih tersebut sebenarnya merupakan upaya penyambungan dasar al-asl. Pertama yang absolut, tunggal, dan benar dengan makhluk, perbuatan, dan hukum-hukum. Yang pertama, Al-Quran dan olah pikir kritis kontemporer. Cara tentang kritis dalam bukunya ini, Arkun mengawali pembahasannya dengan kajian hukum akal atau sebab-sebab dan inferensi-inferensi. Disinilah dia menegaskan serta mengkritik ciri khas akal barat pada disiplin ilmu-ilmu sosial yang hanya menghasilkan rasionalisme yang berantakan dan cenderung independensi subjektif. Arkun tentang teks Al-Quran tetap meyakini bahwa Allah akan memelihara dan tetap akan memelihara Al-Quran untuk selamanya. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memelihara dari jamin Allah memikir Islam untuk tetap pada kepercayaan bahwa ada jarak ataupun perbedaan dari Al-Quran yang dulu dengan Al-Quran yang sekarang. Kedua, doktrin dan pembentukan subjektivitas manusia dalam konteks Islam. Menurut Arkun, subjektivitas manusia itu termasuk semangat dalam perilaku manusia terhadap pengalaman yang dia alami. Dan dihubungkan dengan adanya keyakinan dalam diri masing-masing, yang mana dengan keyakinan tersebut manusia bisa memilih untuk mempertahankan atau malah meninggalkan pengalaman tersebut. Dan pengalaman yang dimaksud Arkun adalah konsep perbuatan secara tepat. Analisis Arkun dalam hal ini berlanjut dengan dekonstruksi dan kemudian mengembalikan aspek historinya. Yang ketiga, konsep kepribadian dalam tradisi Islam. Dalam masalah ini adalah bahwa kepribadian yang dia maksudnya merupakan untuk pembentukan sendiri, yang artinya bisa berbagai keyakinan, pengetahuan masa lalu, tapi dalam arti lain adalah prinsip-prinsip perumpamaan, cerita-cerita, nas-nas keagamaan, dan sebagainya. Arkun mengolaborasi antara tradisional dengan terkecil dan tradisional dengan terbesar untuk menyusun kerangka teorisnya. Dan perbedaan huruf tersebut mempunyai pengaruh makna arti yang luas
dalam Islam sehingga analisisnya berpusat pada tradisi Islamik. Kemudian yang keempat, dari buku ini, dari dialog agama menuju pemahaman fenomena keagamaan, banyak sekali muncul berbagai tawaran teologi agama, seperti teologi pembebasan, teologi dialektis, teologi hermeneutis, teologi transformatif, dan lain-lain, yang semuanya mengarah pada gagasan transformatif dengan agama sebagai pelaku utamanya. Dan gagasan tersebut terus bergulir sehingga meliburkan agama-agama besar di dunia seperti agama Yahudi, Kristen, Islam yang mana selalu bergumul tentang persoalan-persoalan seperti itu. Arkon mengkritik dengan nalar Islam dan nalar pengayom serta meletakkan analisis keislamannya dalam antropologi agama. Dan dia juga menggunakan pendekatan arkeologi untuk memandang medan makna dari keyakinan keberagamaan dan keterpaduan fenomena keberagamaan. Yang kelima, ilmu-ilmu sosial terhadap tantangan fenomena keislaman. Umat Islam seperti yang kita pahami bahwa Islam lebih dikenal dengan agama dakwah. Tapi ada beberapa kelemahan dalam dakwah Islam, seperti muatan dakwah yang tidak update, kemasan dakwah yang kurang menarik, serta metode dan media dakwah yang masih lemah. Dan itu Islam terasingkan, tambah lagi zaman yang terus melahirkan berbagai penemuan. Umat Islam harus mampu menerobos berbagai kekuatan pemikiran untuk kemudian melahirkan berbagai ide-ide perubahan yang visioner, baik terkait kemasyarakatan maupun pelestarian alam. Arkon mengartikan bahwa Islam merupakan tantangan bagi ilmu manusia dan ilmu sosial modern. Dalam artian penerapan tidak mudah karena pada awalnya dibentuk untuk diaplikasikan pada warisan Eropa dan masyarakat Eropa dan bukan pada warisan Islam. Oleh karena itu sulit untuk memindahkannya ke tanah lain atau warisan lain dan merupakan suatu keilmuan. Tantangan dalam setiap arti kata. Memang benar bahwa menerapkan pada itu akan mengubah pemahaman kita tentangnya, tetapi mungkin juga memaksa kita untuk melakukannya. Arkon membedakan antara dua jenis peneliti senior, peneliti humaniora di barat, dan mereka yang bukan spesialis dalam Islam, dan peneliti oriental yang mengkhususkan diri pada studi Islam. Arkon berpendapat bahwa Islam merupakan tantangan bagi ilmu manusia, ilmu sosial modern, dalam artian penerapan tidak mudah karena pada awalnya dibentuk untuk diaplikasikan pada warisan Eropa dan masyarakat Eropa dan pada warisan Islam, karena itu sulit untuk memindahkannya ke tanah warisan lain dan merupakan suatu keilmuan tantangan dalam setiap arti kata. Mungkin itu apa yang saya sajikan. Mohon maaf, mohon bimbingannya, mohon masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, adakah yang ketiga? Untuk yang ketiga, Pak, lagi ada acara orangnya, jadi saya akan menyampaikan materinya. Baik. Oh, ini aja, Mas. Saya aja yang menyampaikan materi saya. Enggak ada orangnya. Ya. Baik, biar saya bisa nanti takziah. Oke, ini mohon maaf, saya slide-nya kelihatannya agak tersembunyi di mana. Didengarkan yang saya sampaikan ini tentang Arkon. Rekodnya kan sudah ada. Nanti silahkan didiskusikan. Nanti saya tengok di rekamannya, jalannya diskusi. Kalau ada yang perlu saya beri masukan minggu depan. Ya, Pak. Baik, yang pertama tentang Muhammad Arkon ini. Beliau ini terkenal sekali kalau dalam dunia filsafat ilmu. Teorinya dikenal sebagai Islamologi terapan.
Jadi istilah Islamologi ini khas untuk biasanya dijajar dengan Islamisme. Islamisme itu biasanya lebih melihat Islam sebagai sebentuk ideologi. Kalau Islamologi, istilah Islamologi ini Islam sebagai ilmu. Islam sebagai sebuah logos. Biasanya sebelumnya Islamologi ini sering istilah ini ditempelkan pada orang-orang outsider yang membahas Islam secara ilmiah. Nah, di antara keprihatinannya Muhammad Arkun memang kajian Islam yang selama ini berjalan, itu menurut dia setidaknya ada dua tipe yang sama-sama tidak memuaskan. Yang satu dari kelompok insider, yang satu dari kelompok outsider. Ini dua-duanya ada kelemahannya. Contohnya outsider itu ya kelompok orientalis klasik. Ini cara mereka memahami Islam itu cenderung positivistik. Hanya melihat realitas Islam dari luar. Ya karena mereka bukan insider, tidak ada di dalam, tidak ngerti tarikan-tarikan emosi keagamaan saat seseorang beragama. Perspektifnya mungkin ilmiah, mungkin sangat rasional, tapi dia tidak memiliki kelebihannya insider. Kalau insider kan di situ ada penghayatan, ada pengalaman, ada emosi. Agama ini kan unsur ini juga kuat. Unsur penghayatan, unsur emosi ini kan kuat. Ini yang tidak dimiliki oleh kelompok outsider. Sebaliknya, insider. Insider itu ya orang Islam sendiri yang belajar Islam. Kebalikannya outsider. Kelompok insider ini lebih sering melihat ideal emosionalnya Islam melupakan struktur rasional ilmiahnya Islam. Jadi terlalu terlibat secara emosional, mudahnya begitu, sehingga tidak kajian-kajiannya tidak lagi objektif ilmiah, tapi cenderung ideologis emosional. Jadi ini dua tipe kajian yang ada dalam studi Islam, dalam cermatannya Arkun. Jadi baik dari insider maupun outsider, dua-duanya ada kelemahan kekurangannya. Oke, baik. Kemudian kita lanjutkan. Kalau outsider itu urusannya mereka, tidak ada hubungannya dengan kita. Yang justru harus kita garap hari ini itu kita. Kita harus menghidupkan lagi kajian Islam kita. Itu agar bisa tanding nanti di dunia global dengan wawasan-wawasan ilmiah keilmuan yang lain. Ilmu kita itu kan selama ini rasanya sangat eksklusif, tidak bisa tanding, tidak bisa jajar dengan wawasan-wawasan keilmuan lain. Karena tadi cenderung terlalu emosional. Nah, dimulailah nanti kemudian Arkun ini mengkritisi kajian Islam di kalangan umat Islam. Yang dilihat oleh Arkun apa? Pertama-tama, kajian Islam itu selama ini yang berjalan punya corak logosentrisme. Logosentrisme itu keterpusatan logos. Keterpusatan logos itu ya umat Islam itu kalau berpikir, kalau menalar agamanya
itu selalu tersentral pada pola-pola berpikir, pola memahami, pola menafsir tertentu yang dia anggap itulah yang final, itulah yang pasti benar. Ini namanya logosentris. Secara ideologis bagus, tapi secara ilmiah mati, mandek, jumut. Jadi kelihatan kan misalnya kita yang terkotak-kotak di madhab-madhab, yang sudah pakai madhab A, selesai dia di madhab A. Yang sudah ngambil madhab B, dia tuntas selesai di madhab B. Dan dianggap itu sudah final. Ini namanya logosentris. Cara berpikirnya, logosnya terpusat. Jadi seolah-olah hanya itulah yang benar. Ya, sebenarnya peradaban-peradaban sebelum modern itu selalu juga logosentris, ya hanya di Islam. Hanya saja pasca modern orang sadar bahwa selama ini pemikir itu banyak logosentris. Ini logosentris ini ya gagasan-gagasan baru di ranah postmodern. Muncul misalnya kalau di Arkon ini pengaruhnya Derrida dan kawan-kawan. Jadi kita harus sadar ternyata kita ini cara berpikirnya selalu tersentral di pola tertentu, gaya tertentu. Yang ini kita anggap pasti benar. Inilah yang final. Inilah yang jangan diubah-ubah. Ini Islam yang sejati ya versiku ini. Ini nanti tidak hanya jadi sumber problem ilmiah, juga problem sosial, problem budaya di kalangan umat Islam. Banyak konflik yang muncul karena kita tidak sadar bahwa kita ini terpusat logos kita. Jadi sehingga yang terjadi, katanya Arkon, selalu saja ideologisasi. Ideologisasi. Ideologi bukan ideasi. Ada beda. Sama-sama dari akar kata ide, antara ideologisasi dengan ideasi ini dua hal yang jauh berbeda. Kalau ideologi itu eksklusif. Kalau ideasi, dia sifatnya progresif. Melahirkan ide-ide baru yang terus-menerus, yang berkembang. Itu ide baru yang ini dalam dunia kajian Islam tidak muncul terus. Jadi kajian kita itu selama ini hanya untuk menguatkan kebenaran yang sudah kita yakini sebelumnya, terus menerus numpuk. Jadi mencari kelemahan yang berbeda dengan kita dan mencari argumen yang menguatkan posisi kita. Ini gaya ideologi. Kalau di dunia ilmiah ini selesai, sudah tidak dianggap ilmiah lagi kalau sudah ideologi. Makanya di situ kemudian Arkon punya istilah yang populer sekali untuk menyindir kajian Islam selama ini. Beliau punya istilah umat Islam itu banyak terjebak namanya takdisul afkar ad-diniyah. Takdisul afkar ad-diniyah itu sakralisasi pemikiran keagamaan. Jadi kita ini beragama selama ini, yang kita sakralkan itu seringkali bukan agamanya, tapi pemikiran kita tentang agama. Pemahaman kita tentang agama inilah yang kita sakralkan, pikiran kita sendiri. Nah ini sindirannya Arkon untuk menunjukkan betapa umat Islam selama ini sering terjebak dalam logosentris. Itulah kemudian Arkon menawarkan, ini banyak masukan dari ranah semiotik, dari ranah semantik, dan juga hermeneutik. Dia menyarankan perlunya unsur dekonstruksi. Istilah dekonstruksi ini banyak ditemukan misalnya di gagasannya Paul Ricoeur, di gagasannya Derrida, dan lain-lain. Ini Arkon juga banyak terpengaruh dari gagasan para filosof Perancis ini. Nah, dekonstruksi itu maksudnya apa? Bedakan dekonstruksi dengan destruksi. Kalau destruksi itu dihancurkan, dibubarkan.
Kalau dekonstruksi enggak. Dekonstruksi itu dikonstruk ulang. Jadi dekonstruksi itu selalu nanti membubarkan yang lama, melahirkan yang baru. Jadi ini namanya dekonstruksi dan rekonstruksi. Jadi kalau Arkul menawarkan dekonstruksi, berarti sekaligus di situ ada rekonstruksi. Jadi yang lama itu digusur, disingkirkan, tidak dalam arti dibuang, tapi diformat ulang. Untuk menyesuaikan dengan situasi, dengan zaman, dengan perspektif. Karena makna itu kalau menurut Arkun, dari satu teks, di balik satu teks ini ada banyak kemungkinan makna. Nah, yang kita anggap benar itu salah satu kemungkinan makna. Masih ada banyak kemungkinan makna yang lain. Selama ini ketika kita menafsir misalnya satu ayat dengan arti ini, itu salah satu kemungkinan makna yang memang ada dalam kandungannya ayat. Tapi kemungkinan makna yang lain juga ada. Nah, yang sakralisasi pemikiran itu ketika kita menafsirkan dengan satu makna, kemudian kita anggap, ya ini yang final. Segala kemungkinan makna yang lain itu keliru. Nah, ini yang disebut sakralisasi pemikiran. Dekonstruksi itu berarti kita buka lagi kemungkinan ada makna yang baru yang selama ini kita lewatkan. Dan dekonstruksi ini sifatnya terus-menerus. Wong kita itu terbatas wawasannya. Mungkin besok ada data baru, mungkin besok ada fenomena baru, peristiwa baru yang membuat kita harus mereformasi lagi, menstruktur lagi pemahaman kita selama ini. Jadi rekonstruksi terus-menerus. Ini untuk membuat, ya seperti yang kita jargonkan selama ini, Islam itu selalu soleh likulli zaman wa makan. Soleh itu kan berarti hakikatnya dia sesuai, bisa menyesuaikan dengan segala ruang dan waktu. Ya tugas kita untuk menyesuaikan itu, kalau hanya dimatikan di satu makna, dia tidak akan lagi sesuai dengan segala ruang dan waktu. Jangankan perubahan waktu, perubahan ruang saja mungkin berbeda. Kita sekarang hidup di sini, kemudian pindah tempat di situasi yang berbeda, mungkin jauh nanti pemahaman kita dari pemahaman yang awal. Ya contoh paling kelihatan kalau di kita misalnya ketika Imam Syafi'i punya qaul qadim dan qaul jadid. Ini kan kesadaran bahwa loh, perubahan ruang bisa mendekonstruksi pemahaman lama. Hanya saja ya kita selama ini lebih banyak terfokus pada kebenaran kita sendiri sehingga terjadilah yang kita sembah-sembah, kita sakralkan itu gagasan kita sendiri. Kita lupa bahwa kita ini manusia yang nggak sempurna. Yang kita anggap benar baik hari ini itu kan sejauh sebatas penangkapan kita, sejauh sejarah yang kita alami. Jadi, maka katanya Arkun, ya umat Islam harus terbuka dalam pemahamannya. Jadi, tidak tertutup lagi. Jangankan jauh-jauh antar aliran, kadang-kadang kita antar ustadz saja kan menertawakan ustadz itu, menganggap sesat ustadz ini, dan lain sebagainya. Jadi, menunjukkan betapa kita selama ini hidup dengan mensakralkan pemikiran kita sendiri. Oke, dan ini fenomena luar biasa di dunia Islam yang jadi akar konflik sosial, konflik budaya, konflik politik. Karena di pikiran kita diam-diam muncul visi bahwa harus gagasanku saja yang benar dan sukses. Kita lupa bahwa sunnatullah pemahaman itu beragam. Seorang sufi membaca Al-Quran, lahirnya tafsir sufi. Seorang saintis membaca Al-Quran, lahirnya tafsir ilmi. Seorang filosof membaca Al-Quran, lahir tafsir falsafi. Ini kan mungkin ayatnya sama, tapi dibaca orang dengan perspektif yang berbeda, bisa lahir beda-beda. Ada ayat itu tentang matahari. Ini
tangan seorang ilmuwan lahirnya tafsir saintis bahwa itu isyarat ilmiah di Al-Quran. Tapi begitu sufi yang membaca beda. Ini matahari itu isyarat bagi Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah mataharinya dunia dan lain sebagainya. Ini ayatnya sama, tapi dibaca dengan perspektif ilmuwan ulama yang berbeda, hasilnya beda. Nah, sakralisasi pemikiran itu yang sufi tadi menganggap, yo pemahamanku ini yang pasti benar bahwa matahari itu yang maksudnya Muhammad. Sementara yang ilmuwan bilang enggak, ini ilmiah ayat ini matahari, yo matahari kita ini dan lain sebagainya. Itu dua-duanya mensakralkan kebenarannya. Tidak mau terbuka bahwa loh, mungkin memang ayat ini di antara ijaznya Al-Quran itu dibaca ilmuwan, lahir tafsir ilmi, dibaca filosof, lahir tafsir falsafi, dibaca ahli fikih, lahir tafsir fikih. Dia kaya dengan makna. Kitalah yang selama ini menyempitkan maknanya Al-Quran. Ini yang ada di perspektifnya Arkun. Nah, kemudian terakhir barulah masuk beliau ke aspek metodologisnya yang disebut Islamologi terapan itu. Jadi menurut Arkun, membaca Al-Quran itu levelnya 3. Ini tadi beberapa sudah muncul di makalah. Yang pertama level pembacaan liturgis. Yang kedua level pembacaan eksegesis. Dan yang ketiga level pembacaan ilmiah antropologis. Atau kalau dalam bacaan Arkun, istilahnya adalah pembacaan kritis. Pembacaan liturgis itu ya sikap kita terhadap Al-Quran sebagai yang pasti benar, sebagai sumber untuk beribadah, dan lain sebagainya. Ini namanya pembacaan liturgis. Ya memang ada level ini yang memang tidak bisa dipungkiri. Dia ini adalah poros kita dalam beragama. Jadi ini pembacaan liturgis. Meskipun umat Islam itu sering salah, katanya Arkun, nanti teman-teman boleh membaca misalnya buku beliau Rethinking Islam. Rethinking Islam itu memikirkan kembali Islam. Bagi beliau Al-Quran itu setidaknya punya 5 level. Jadi Al-Quran itu yang pertama adalah kalamullah, yang kedua wahyu, yang ketiga mushaf atau istilahnya Arkun, korpus resmi tertutup, yang keempat tafsir, dan yang kelima masyarakat tafsir. Al-Quran ini ada di 5 level ini. Kalamullah, wahyu, mushaf, kemudian yang keempat adalah tafsir, dan yang kelima masyarakat tafsir. Ini beda-beda cara kita memahaminya. Yang pertama kalamullah itu adanya di Lauhil Mahfudz, ya kita tidak bisa apa-apa, kita bisanya hanya beriman atau tidak beriman. Percaya atau tidak percaya. Ini Al-Quran di level kalamullah. Kita tidak akan bisa mengakses. Level kedua juga begitu, level wahyu. Level wahyu ini level ketika bagian dari kalamullah itu diturunkan kepada Rasulullah. Ini ketika dia dalam bentuk wahyu kan juga kita tidak bisa akses. Kita bisanya hanya beriman, percaya pada Allah, kemudian pada Rasulullah. Yang ngerti benar itu kan hanya Rasulullah. Diberi wahyu apa, ayat yang isinya apa, momen ini kan yang ngerti hanya Rasulullah. Mau tidak mau kita bisanya hanya percaya, tidak percaya. Kita tidak bisa akses langsung. Yang ketiga mushaf. Kalau mushaf ini kita bisa akses langsung. Tapi
sebagai konsekuensi keimanan kita tidak bisa mengotak-atik. Makanya istilahnya korpus resmi tertutup. Ya sudah, itu finalnya itu wahyu dari Allah itu. Mau tidak mau memang kan harus ada titik awal kita beragama. Nah, baru setelah itu tafsir. Kalau tafsir ini pemahaman kita terhadap mushaf tadi, terhadap Al-Quran. Kalau ini manusiawi sifatnya. Bisa cocok, bisa tidak cocok, bisa sesuai, bisa tidak sesuai. Ini manusiawi. Kalau ini kita bisa masuk, bisa intervensi, bisa setuju, bisa tidak setuju, monggo. Levelnya, level tafsir. Bahkan nanti ada level terakhir, istilahnya Arkun, level masyarakat tafsir. Masyarakat tafsir itu ya ketika pemahaman kita diterapkan, dijalankan, dihidupkan. Ini kan kadang-kadang antara ideal pemahaman kita dengan kenyataannya sering ada jarak, situasi yang tidak memungkinkan, kondisi yang tidak cocok untuk diterapkan langsung, macam-macam. Ini juga berbeda, dua hal yang berbeda. Jadi di level tafsir dan masyarakat tafsir ini sudah ranahnya sudah ijtihadi. Jadi sudah manusianya yang berupaya, yang bisa keliru juga, bisa tidak cocok, bisa tidak sesuai. Yang sering jadi problem umat Islam itu, yang ada di level tafsir atau masyarakat tafsir, merasa dia level di atasnya. Rasa nilainya, Qur'annya merasanya sama kayak wahyu, seperti yang diinginkan Allah di Lauhil Mahfuz. Padahal levelnya hanya level tafsir. Jadi kita sering menempatkan level. Kalau itu hanya pemahaman kita, ya levelnya level 4. Tidak setara untuk dijajar dengan mushafnya langsung atau wahyu atau apalagi kalamullah. Nah, orang yang merasa dia pasti benar, mutlak benar, itu sebenarnya orang yang salah memposisikan levelnya Al-Quran ini. Ini pendapatnya Arkun. Jadi ini Al-Quran di level pertama, dan kemudian level kedua pembacaan eksegesis. Pembacaan eksegesis itu ya pembacaan dengan ulumul Quran, pembacaan dengan metodologi tafsir, dan lain sebagainya. Ini namanya pembacaan level 2. Yang pertama tadi liturgis, yang kedua pembacaan eksegesis. Ini semantiknya, semiotiknya, ulumul Qur'annya, ini ada di level pembacaan eksegesis. Kemudian baru yang ketiga, disinilah ilmu kajian-kajian kontemporer bisa masuk. Pembacaan kritis. Pembacaan kritis itu nanti jalurnya 2 kalau di teorinya Arkun. Yang pertama linguistik kritis, yang kedua relasi kritis. Itu tadi di makalah mungkin ada. Jadi linguistik kritis itu ya aspek kebahasaannya. Kalau relasi kritis itu 2 hal yang dilihat. Yang pertama historisnya, yang kedua antropologisnya. Historis itu kesinambungannya dengan sejarah. Kalau antropologi itu kesesuaiannya dengan budaya, dengan situasi. Ini di makalah tadi sudah banyak dijelaskan tentang bagaimana hubungannya dengan antropologi, hubungannya dengan sejarah. Baik, terakhir tentang Arkun ini, jadi dia ini sering disebut tokoh sekuler dan liberal. Tapi Arkun punya definisi sendiri tentang sekuler dan liberal itu, yang berbeda dengan mungkin yang kita pahami selama ini. Jadi, sekulernya Arkun itu menurut wawasan tulisan beliau sendiri itu bukan sekularisme, tapi sekularisasi. Sekularisme itu kan
misah secara diametral tegas, ini urusan agama, ini urusan dunia. Ini namanya sekularisme. Dan Arkun juga tidak setuju kalau tegas, misah, membuang, atau anti agama di ranah dunia. Tapi bagi dia, istilah yang pas adalah sekularisasi. Apa sih sekularisasi itu? Sekularisasi itu menduniawikan nilai-nilai agama. Jadi menduniakan hal-hal yang sakral, yang melangit. Menerjemahkan dalam bahasa yang konkret visi-visi ideal keagamaan. Ini proses ini namanya sekularisasi. Sekuler itu kan dari kata-kata sekulum, duniawi. Berarti proses menduniawi itu berarti sekularisasi. Menduniawi kan berarti menerjemahkan dalam bentuk konkret keduniaan nilai-nilai ideal agama. Jadi dengan definisi inilah Arkun ya tidak apa-apa kalau saya dianggap sekuler, tapi sekuler bagi saya definisinya adalah menduniakan, mengkonkretkan, mewujudkan nilai-nilai agama dalam kehidupan nyata. Ya berarti kalau kita beraktivitas apapun, aktivitas sosial, aktivitas budaya, aktivitas politik, harus merupakan terjemahan dari nilai agama. Ini maksudnya sekularisasi. Kemudian liberal juga begitu. Beliau tidak setuju kalau liberal itu libertianisme. Libertianisme itu bebas tanpa batas, tanpa aturan. Tapi beliau setuju dengan liberalisme. Liberalisme dalam arti bebas, tidak terhegemoni, tidak terjajah, tidak terkungkung oleh ideologi, otoritas, kekuasaan di luar Allah. Jadi kita ini kan hidup banyak terkungkung oleh macam-macam. Nah, Arkun inginnya ya kita bebas, termasuk oleh lingkungan ideologi tadi. Jadi kita kan selama ini memahami liberal itu sebagai libertianisme. Libertianisme itu ya sakarepe dhewe, saenake dhewe, ndak. Bukan itu katanya Arkun. Tapi liberalisme itu bebas dari tadi pensakral, hegemoni oleh ideologi, oleh kelompok, oleh tokoh, oleh siapapun. Kalau dalam Islam kan satu-satunya yang boleh menghegemoni kita, tempat kita bergantung kan hanya Allah. Bukan tokoh, bukan aliran, bukan ideologi. Tapi dalam prakteknya, dalam hidup itu kita banyak terhegemoni oleh apapun. Makanya kita perlu bebas, perlu liberty dari kungkungan-kungkungan ini. Jadi itulah visi idealnya Muhammad Arkun. Oke, saya kira itu teman-teman beberapa masukan dari Arkun untuk silahkan didiskusikan. Yuk, diskusi itu berarti mungkin ada yang disetujui argumennya apa, ada yang tidak disetujui argumennya apa. Semoga tidak seperti yang dibilang Arkun tadi, argumen yang ideologis. Argumen ideologis itu pokoknya ini benar Pak. Nah itu kalau argumen pokoknya itu yang tidak jadi diskusi nanti. Jadi diskusi itu harus terbuka kemungkinan. Mungkin saya salah, kalau salah di bagian mana salahnya. Ayo mari saling kita buka, itu namanya diskusi. Oke, saya kira itu. Mungkin masih ada 5-10 menit kalau ada yang ingin konfirmasi. Saya Pak. Saya. Silakan Mas Setiawan. Nah, ketika saya membaca dari tulisan yang saya review itu, saya menemukan bahwa metode yang digunakan oleh Arkun itu kan ada metode dekonstruksi dan rekonstruksi. Nah, saya menemukan ada perbedaan dengan Hasan Hanafi, Pak. Hasan Hanafi ini. Hasan Hanafi kan menawarkan cara-cara baru sebenarnya. Sebenarnya yang membedakan apa antara Arkun dengan ini Hasan Hanafi ini? Mungkin gitu, Pak. Kalau
Hasan Hanafi ini fokusnya bukan pada kebebasan memaknai agama secara ilmiah kontemporer. Tapi kalau di Hasan Hanafi, pertama-tama fokus beliau adalah pada praksis beragama. Makanya hermeneutiknya itu kan sering disebut hermeneutika aksioma, hermeneutika pembebasan, hermeneutika praksis. Jadi logikanya Hasan Hanafi seperti ini. Agama itu, nilai-nilai agama, nilai-nilai ideal agama, itu kalau kita terapkan dalam hidup, dia akan membebaskan. Membebaskan itu membuat kita lepas dari banyak kungkungan, dari banyak hegemoni. Maka memahami agama kok hasilnya malah keterkungkungan. Ini menurut Hasan Hanafi salah mode, salah gaya. Nanti kalau Hasan Hanafi itu hanya begini untuk memahami Al-Quran itu. Al-Quran itu kalau kita pahami harus diawali dari aksioma-aksioma ideal-ideal sosial. Misalnya keadilan, misalnya anti penindasan, kesetaraan. Ini aksioma-aksioma sosial. Ya boleh isinya apa saja, tapi diawali dari aksioma itu sesuatu yang pasti benar, tidak mungkin salah, tidak mungkin dibantah. Kayak matematika itu 1 tambah 1, 2, itu kan sifatnya aksiomatik. Sebelum orang menafsir, maka dia harus punya visi aksiomatik tentang kehidupan sosial. Misalnya, demi keadilan, demi untuk berpihak pada kaum yang tertindas, dan lain sebagainya. Setelah itu baru melakukan inventarisir ayat. Ayat-ayat yang relevan dengan aksioma tadi apa saja. Pasti ada, karena aksioma tadi awalnya ya hakikatnya pandangan dunia Islam sebenarnya. Mengapa sih kalau kok harus diawali dari aksioma? Karena biar kita ketika memahami ayat tidak kita paksa sesuai keinginan kita. Karena banyak orang nafsir itu ingin kepentingannya didahulukan daripada tafsirnya. Saya punya kepentingan ini, maka saya milih ayat ini. Ditafsirkan versiku. Nah, untuk menghindari ini, sebelum nafsir harus diawali dari aksioma. Biar kalau terjemahan Indonesianya tidak terjadi pelacuran tafsir. Jadi pemerkosaan tafsir. Nah, setelah itu baru ditafsir, ya nanti ada prosesnya, linguistik, historis, kemudian fenomenologis kalau di Hasan Hanafi. Dan terakhir ditambahkan unsur praksis. Praksis itu berarti terus yang harus kita lakukan apa? Ini yang membedakan dari tokoh yang lain, termasuk dari Arkun, unsur praksis ini. Banyak hari ini orang nafsir melupakan aspek praksis, sehingga tafsir-tafsir yang canggih itu hanya berhenti di perpustakaan, berhenti di kitab-kitab. Harusnya menurut Hasan Hanafi, setelah kita nafsir, terus kita bertanya, kalau maksudnya ayat seperti ini, yang harus saya lakukan apa? Ini namanya kesadaran praksis. Jadi kita selama ini sering melupakan tahap terakhir, tahap praksis ini. Nah ini kelihatan agak bedanya dengan Arkun. Kalau Arkun fokus pada tafsir yang ilmiah, kontemporer, yang relevan dengan situasi hari ini. Sementara di Hasan Hanafi lebih fokus ke bagaimana dia bisa fungsional operatif di ranah praksis. Jadi itu bedanya dua tokoh ini. Yo, bisa dipilih-pilih, digabung-gabung, ya monggo saja. Itu kan tidak harus kemudian kita setia dengan Arkun saja atau setia dengan Hasan Hanafi saja. Ini gunanya di era kuliah kita kali ini kan kita bisa dapat banyak wawasan, kemudian bisa, oh kalau yang ini tidak terlalu sreg Pak saya cocoknya dengan misalnya saya Abdullah Said ditambah Hasan Hanafi lebih cocok. Tapi kalau saya Arkun ditambah, itu tidak masalah. Jadi ini
Justru nanti originalitas kita di situ. Yang tidak hanya mengikuti saja. Kalau misalnya Arkun ini kita ikuti saja, kita sakralkan, pokoknya Arkun mesti benar ya. Kita justru tabrakan dengan gagasannya Arkun sendiri. Jadi menurut saya itu bedanya. Ya teman-teman yang sebelumnya studi Islam mungkin di tafsir apa di apa pastinya sudah pernah dapat kalau yang tentang Hasan Hanafi. Yuk, masih adakah? Wah, Ada Pak. silakan. Nih, terkait tentang kalamullah, tadi dijelaskan oleh Pak Faiz bahwa kalamullah itu adalah ayat yang turun dari Lauhul Mahfuz lalu ke Malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad. Tetapi yang menjadi kebingungan dari saya bahwa ada yang mendefinisikan begini, kalamullah itu bila sautin wala harfin. Ya tidak dia ada huruf tetapi dan tidak bersuara. Dari makna ini sulit untuk saya pahami, Pak. Kira-kira untuk memahami bila harfin wala sautin itu bagaimana penjelasannya, Pak? Terima kasih. Oke. Tema-tema bila sautin wala harfin ini sebenarnya tema-tema kalam. Tema-tema teologi. Kalam itu kan salah satu sifatnya Allah. Ini memang ada perdebatan di kalangan para teolog. Alirannya beda-beda. Kalau yang versinya Asy'ariyah itu memahami ini cukup, ya, kalam Allah itu ada, tapi seperti apa wujudnya, wallahu a'lam bishawab. Sama kayak seperti Allah punya tangan enggak? Ya, Allah punya tangan, tapi makna tangan itu apa? Ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti ada pula aliran yang menggunakan kias aulawi. Kias aulawi itu kias yang jauh lebih tinggi. Iya, Allah punya tangan. Sebagaimana manusia punya tangan, dengan tangan dia kuasa melakukan sesuatu. Tapi kekuasaannya Allah itu jauh melebihi kekuasaannya manusia. Sama, Allah itu punya cinta, tapi cintanya Allah itu jauh lebih luas daripada cintanya manusia. Ini namanya kias aulawi. Aliran-aliran rasional itu biasanya pakai ini. Namanya menggunakan takwil. Ada pula aliran yang mujassimah. Kalau mujassimah ini tatsim. Ya, kalamullah ya Allah punya mulut, Allah berkata-kata, Allah berbicara. Ini namanya tatsim. Wong Allah sendiri bilang, aku berkata, ya berarti Allah memang berkata-kata. Maksudnya sama seperti kita berkata-kata, meskipun kandungan maknanya, kemudian pola modelnya ya jauh tidak seperti manusia. Nah, ini perdebatan kalam sebenarnya tentang teologi. Ya monggo teman-teman ikut aliran yang mana, cuma itu saja jawabannya. Kalau mau yang Asy'ariyah, ya Allah punya tangan, Allah berkata-kata, Allah juga menyampaikan sesuatu, tapi seperti apa caranya? Kalau bahasanya Imam Asy'ari, bila kaifa. Tidak usah ditanya kaifanya. Sudah, semuanya urusannya Allah. Tapi nanti ada yang nakwil. Nakwil itu berarti dicari rasionalitasnya. Oh, maksudnya tangan itu kekuasaan. Maksudnya Allah berkata itu menyampaikan sesuatu. Jangan dibayangkan seperti manusia. Jadi Allah kepada Nabi itu kan tidak harus berkata dengan mulut yang keluar suara. Tapi makna nyampe di batinnya Nabi itu kan juga termasuk menyampaikan sesuatu. Tiba-tiba alqa makna, kalau dalam bahasa tafsir menyampaikan makna pada Nabi itu juga sama dengan kayak fungsinya orang berkata-kata dan lain sebagainya. Jadi itu ya nanti pendalamannya ke ranah teologi. Tema ini. Baik, itu Mas Sidney. Terima kasih, terima kasih. Saya kira itu ya, teman-teman silahkan dilanjutkan diskusinya, masih ada waktu sekitar 45 menit.
Nanti coba saya dengarkan kalau ada rekamannya. Mungkin ada yang perlu saya beri masukan di minggu depan. Kelihatannya kita masih sekali lagi terakhir minggu depan kalau ikut kalender akademik. Iya, Pak. Betul, Pak. Ya, jadi setelah itu kita off, kita masuk lagi di mungkin akhir Mei. Baik, saya kira itu teman-teman dari saya. Saya pamit dulu. Mohon maaf nggak bisa full untuk pagi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faiz. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Faiz. Terima kasih Pak Faiz. Ya. Oke, kita mau selesai apa mau dilanjut? Monggo lah Pak. Ya, saya akan ngikut gimana enaknya ini kan. Kalau mau Minggu depan siapa ya? jenengan, Bukan, ngarang aja. Mbak Ria minggu depan. Saya Pak, Ana minggu depan Ana. saya itu terakhir sama itu loh, kayak Khaidir itu loh. Nabi Wow. Khaidir. Tanggal 28 Mei ya. Kasir Auda. 28 Mei itu masuk lagi Pak. Kita off dulu Pak. Oh, Berarti mundur lagi, mundur ya? selamanya langsung keluar. Pak Haidir nggak sekelompok sama saya lagi ya? Nah, gimana? Sekelompok lagi, Bang? Ya boleh lah. Trauma kayaknya Pak. Gimana? Ini dilanjut apa nih? Gimana apa mau dilanjut? Kalau mau dilanjut saya banyak pertanyaan dan kegelisahan. Monggo mungkin kalau ada yang Saya- mau ditanyakan saya- gitu Pak. Saya yang Misalnya paling memang tidak ya. Ada kebagian yang lain aja dulu untuk bertanya. Dari tadi Ki Abdul Salam udah katakan mau bertanya beliau ini. Monggo Pak. saya aja Mas ini. Mas Ki Abdul ini. Salam. Mohon izin, Monggo di sini. ya, izin jadi pendengar aja hari ini. Oh, Mas ini saya mau tanya kalau boleh. Monggo Pak Kiai Salam. Monggo Pak Haidir. Mau ngomong Ahlan. Ini mungkin di Monggo antara itu Pak Khaidir itu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Menarik berkaitan dengan saya mensikapinya di insider aja ya, di insider tentang banyaknya umat Islam ini mempunyai berbagai macam golongan dan kelompok, mazhab, kemudian mungkin aliran dan sebagainya. Tadi Pak Faiz menyampaikan umat Islam itu berkutik secara internal sendiri, ramainya minta ampun. Semuanya mengklaim paling benar, sehingga ilmunya secara ilmiah mentok. Kalau sudah A, sudah B, kan seperti itu. Nah, saya hanya melihat jauh ke depan bahwa memang di umat Islam itu banyak golongan ya. Dan nantinya itu hanya ada satu golongan yang selamat. Yang jelas yang selamat adalah pengikut Nabi Muhammad. Kalau semua golongan yang ada sekarang itu semuanya juga tidak jauh dari nilai-nilai Islam dan mengikuti Rasulullah. Pertanyaan saya, mengapa masih ada golongan-golongan Islam dan masih banyak yang mempertahankan bahwa golongan saya atau aliran saya itu yang paling benar. Nah, itu aja. Kira-kira mohon dibantu pencerahannya. Monggo para ustadz dan kiai di room ini kan banyak. Ini terus bagaimana mensikapinya? Kalau sudah jelas hanya satu golongan yang nanti selamat, terus golongan-golongan yang lain itu mengapa masih merasa dirinya benar? Terus yang benar itu yang bagaimana? Supaya tidak kaku secara ilmiah. Begitu Mas Yidni, mungkin Mas April yang dari Timur Tengah ini mungkin bisa menyampaikan budaya Timur Tengah itu kan budaya yang menjadi kiblatnya yang untuk budaya berkaitan dengan pemikiran ya.
Mungkin nanti Mas Aprilia ini bisa menyampaikan ya, karena sudah di Qatar. Dan juga mungkin budaya monoteismenya bagaimana gitu ya. Kalau saya melihat kalau di agama lain, mungkin di Nasrani itu juga banyak yang mempunyai golongan, tapi mereka tidak begitu strength, tidak begitu kuat okol-okolannya seperti di Islam sendiri. Bagaimana? Monggo mungkin bisa diberikan pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan berbobot sekali. Sebelum dijawab oleh narasumber ya, saya kira penting di sini bahwa ada Mbak Adila yang pernah kuliah di Malaysia, kan tentu banyak pengalaman-pengalaman terkait tentang masalah teologi dan yang banyak hal yang lain. Monggo Mbak Adila untuk memberi komentar terkait pertanyaan dari Pak Haidir. Kenapa kok terjadi ada pengklaiman ini yang benar? Apa itu faktor-faktor yang menyebabkan? Saya kira ini penting untuk disampaikan oleh Mbak Adila. Monggo Mbak. Atau langsung kepada Pak Mati nanti biar ngalir aja. Cek. Nah, pada lemas ini ya puasa sih. Kalau kayak salam kan sangat segar sekali. Nah, Pak Jeni. Monggo. Nah, kan pertanyaannya Pak Haidir kan bukan ke narasumber, untuk semuanya ini. Iya, untuk semuanya. Baik, yang lain ya, Pak Salam mungkin bisa memberikan pencerahan, Pak. Itu. Karena Pak Salam sepertinya senyum-senyum ini mau menjawab ini. Monggo, Pak. Saya lagi butuh pencerahan ini. Kirain Mas Tian mau jawab ini. Saya lagi butuh pencerahan tanggal 2. Enggak, kalau menurut saya sih masalah kebenaran itu kan susah ya. Pasti apapun golongannya itu mesti mengklaim dia yang paling benar. Kalau saya mencoba dari pemikirannya yang diterangkan Pak Faiz itu membuka cara berpikir kita sebenarnya. Ya, membuka cara berpikir kita, ya, tidak terus kemudian tadi ya sakralisasi pemikiran keagamaan yang menganggap dirinya paling benar. Ya, hadis dalam konteks hadis bahwa satu golongan yang selamat itu kan bahasanya Rasulullah itu kan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan semua golongan itu menganggap dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan hanya milik NU, ya, tapi semua mengklaim dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Persoalan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mana yang terus kemudian dia akui dan benar oleh Allah, wallahu a'lam bishawab, itu jawabannya kan gitu. Ya. Asal terus kemudian secara usuliyah dia tidak bertentangan, ya saya kira ya masuk kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau masalah furu'iyah itu kan masalah wilayah cara keagamaan saja. Seperti sholat subuh tidak ada kunut, ya kan, itu kan cara pemikiran keagamaan. Tarawih 8 rakaat. Nah, tarawih 8 rakaat misalnya. Nah, justru yang paling perlu kita sadari ya secara bersama-sama bagaimana kita tidak menyalah-nyalahkan itu. Karena dalam konteks pemikiran keagamaan yang masuk dalam level penafsiran itu kan masing-masing ya. Artinya tidak bisa terus kemudian dipaksakan kehendak bahwa itu yang paling betul atau kita yang paling benar. Kalau menurut saya begitu. Baik. Nah, ini tugas kita loh untuk bisa mengliterasi masyarakat bagaimana itu ya, yang berat itu. Kalau kita sendiri kan terkadang masih terkungkung pada persoalan pembenaran diri sendiri kan. Gitu Pak Kiai Haidir, Masya Allah ya. Terima kasih Pak Salam atas jawaban. Al-afu. Yang lain kalau mau menambah terkait pertanyaan dari Pak Haidir, ini kan sebenarnya akan merembet juga kepada konflik terjadi di kalangan umat kan, dengan adanya klaim-klaiman kepada
pemahaman kita ini baik NU, Muhammadiyah dan lain kan nanti ada konflik-konflik yang terjadi di kalangan masyarakat. Lah itu yang harus kita ini, distorsi yang begitu itu yang harus kita hilangkan itu. Makanya benar memang betul ya. Belajar filsafat itu luar biasa. Memang pondasinya ilmu itu ya filsafat itu. Ya. Pondasinya ilmu itu adalah filsafat itu. Sehingga kita bisa menjadi terbuka gitu. Ya. Kritis gitu kan. Selama ini kan kita menurut Mas Sidmi tarawih yang paling betul itu adalah yang jumlahnya 20 kan gitu kan. NU loh. Padahal yang membenarkan 20 itu belum tentu tarawih itu. Iya. Terkadang cuma ngopi-ngopi doang, ngapi-ngapi kan. Ya. Nah, ini yang terus kemudian yang terus yang memang Ini sama begini, Mas Monggo, Abdul Salam. Monggo. Pak, monggo. Saya itu hanya melihatnya itu kan dari kacamata saya. Misalnya, mohon maaf ya, ini mohon maaf. Kalau Muhammadiyah itu saya melihatnya kekusukannya, ya, kekusukannya. Nah, mari kita ambil kekusukannya. Kalau dari NU itu banyaknya amalan, ya. Kalau wirid sampai 1000, tarawih sampai 23, begitu. Banyaknya amalan. Itu mari kita tiru. Kemudian kalau mungkin LDI toharohnya, dikit-dikit bersuci. Kemudian kalau jamaah Islamnya itu kan mengikuti jejak Rasul ya, kemana-mana jalan kaki. Itu kalau digabungkan kan semuanya bagus ya. Pertanyaannya sekarang Mas ini kalau ke Magelang mau nggak jalan kaki? Kan seperti itu. Sedikit bersuci mau enggak? Padahal itu bagus. Nah, saya hanya berpikiran mengapa yang bagus-bagus tadi diambil semua. Khususnya diambil, banyaknya juga diambil, toharohnya bagus diambil, terus mengikuti Rasul, kebiasaan Rasul yang memang menjadi suri tauladan, itu menjadi satu rangkaian insider. Supaya tidak pada kaku, saya tuh pengen. Ya ini kan hanya harapan, ya harapannya seperti itu. Sehingga Islam itu tidak terlalu strength dalam perbedaan. Ini yang saya benar, ini saya yang paling benar. Itu. Sehingga tadi kembali lagi ke Pak Faiz, memang untuk mencairkan supaya Islam itu tidak terlalu kaku, buah idealisme, itu kan memang harus berteori Islamologi terapan, supaya umat Islam itu tidak terkotak-kotak dan mentok gitu loh. Berbeda dengan umat non-Muslim itu malah kadang dia memang tadi disebut sebagai outsider, memang terkadang ya sebagai outsider memang dia melihatnya dari luar sehingga lebih ilmiah, lebih rasional, tapi kan mereka tidak menghayati. Begitu. Ya, begitu. Monggo. Dalam non muslim pun sebenarnya juga banyak paham ya. Ya dalam Nasrani pun begitu ya. Dalam ada Kristen Ortodoks ya. Macam-macam lah. Bukan hanya sekedar kita saja. Mereka juga banyak aliran ya di agama mereka. Cuman kan sebenarnya Pak Faiz itu kan menerangkan di dalam Arkon itu kan cara berpikirnya kita itu loh, ya sebagai insider itu kan. Ya kita seperti halnya kita mempelajari agama mereka yang non Muslim, berarti kita kan outsider bagi mereka, kan gitu. Ya pasti timbulnya kan ya ilmiah kan gitu, berangkat dari meniadakan ideologi ya kan itu sama ya seperti halnya ya, cuman insider kita ini yang terus yang kita bagaimana kita menjauhkan dari sifat dari yang disampaikan oleh Pak Faiz itu,
sakralisasi pemikiran keagamaan itu yang harus dikesampingkan. Karena dalam proses pemikiran yang kaitannya dengan keagamaan itu kan ya pasti ya, semuanya benar. Cara pandang saja kan gitu. Oke, sudah. Monggo yang Pak Toha mau yang lainnya mungkin bisa berkembang lagi. Monggo silakan pertanyaan yang lain. Silakan Pak Toha. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya para narasumber pada hari ini yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya masih mengalami suatu permasalahan mengenai pemikiran dari Arkun ini sendiri. Nah, ketika kita membahas tentang Arkun, yaitu maka Arkun ini yang menyarankan kepada umat Islam agar menghilangkan atau membebaskan diri dari dogmatis seperti itu, menuju kepada hal-hal yang bersifat objektif seperti itu. Nah, ketika kita berbicara kepada Al-Quran seperti itu, seringkali pemahaman-pemahaman terhadap Al-Quran itu sendiri ya dalam bentuk mushaf ya, ada yang dalam bentuk mushaf dan Al-Quran yang harus disucikan seperti itu. Di dalam masyarakat kita seringkali menyalahartikan bahwa Al-Quran itu yang pada saat ini itu berbentuk mushaf itu harus sangat-sangat dimuliakan dalam artian hanya orang-orang tertentu yang bisa membacanya, contoh orang-orang yang dalam keadaan suci, sedangkan mereka yang tidak suci itu nggak boleh sama sekali menyentuh Al-Quran seperti itu. Nah, terus juga ada beberapa hal yang menjadi permasalahan bagi saya ketika kita berpikir misalnya Al-Quran itu harus mushaf itu harus diperlakukan seperti itu. Seringkali muncul suatu pertanyaan pada kita, apakah kertas yang digunakan itu adalah hal yang suci, dari pabrik yang membuat itu adalah suci dan sebagainya, maka ini akan menjadi polemik dalam pemikiran kita. Tetapi kalau ini diungkapkan di dalam masyarakat, maka kita akan dikatakan sebagai aliran sesat seperti itu. Nah, bagaimana menyikapi hal ini semua? Saya membutuhkan penjelasan dari teman-temanku sekalian dan pencerahan dari teman-temanku sekalian. Oke, terima kasih Pak Toha atas pertanyaannya. Monggo para pemateri untuk memberikan jawaban terkait permasalahan kata Pak Toha dalam dirinya terkait pemikiran Arkun. Atau dari Ibu yang lain, monggo. Pak Sidney ya, terkait dengan pemikiran Arkun, pertanyaan tentang dilemanya Pak Toha ya terhadap Al-Quran itu sendiri. Nah, di sini kan ketika saya mereview sebuah buku ini ya, yang saya sajikan pada hari ini kan ada poin-poin di nomor 1 itu ada Al-Quran dan olah pikir kritis kontemporer. Jadi permasalahan-permasalahan di umat Islam sendiri itu terkait dengan munculnya Islam kontemporer. Islam yang katakanlah menafsirkan Al-Quran pada masa kini. Gitu. Islam kontemporer kan modelnya seperti itu. Jadi kalau dilihat di sini, kalau kita berbicara Al-Quran, dan buku ini Arkun mengawali pembahasnya dengan kajian hukum akal-akal. Jadi di mana ketika kita memahami makna di setiap ayat-ayat Al-Quran itu harus mengedepankan yang namanya akal, dan akhirnya itulah yang menjadi inferensi. Jadi kita harus menghilangkan dogmatis yang ditimbulkan oleh orang-orang Barat, campur baurnya orang Barat terhadap penafsiran pada Al-Quran itu sendiri. Gitu. Jadi ini yang diangkat oleh Arkun, bahwa kita itu sebenarnya harus mulai berbenah, gitu loh. Berbenah, jangan kita itu hanya monoton kepada kegiatan-kegiatan yang hanya ini, yang dogmatisnya cuma ke sini saja.
tapi kita harus memiliki nalar kritis untuk memahami setiap nas-nas dalam Al-Quran itu sendiri. Mungkin itu Pak Toha, tapi saya juga kurang begituan. Oke. Mungkin yang lain tambahan dari Pak Salman mungkin. Monggo Pak Salman, nanti setelah Pak Salman ke Pak Firman, beliau pakar filsafat. Monggo. Atau Pak Firman dulu ya, karena beliau ini kajiannya filsafat. Halo Pak Firman, keluar. Gimana Pak? Gimana Pak? Monggo Pak, dikasih pencerahan kita ini Pak, yang awam filsafat terkait pertanyaannya Pak Toha tentang Arkon. Baik, saya akan menambahi saja terkait dengan pertanyaan dari Pak Toha ya. Sebenarnya kalau membahas terkait dengan Al-Quran itu kan sebenarnya ini terkait dengan teorinya Max Weber ya, mengenai sakral dan profan ya. Kalau memang Al-Quran itu bisa dipandang sebagai wilayah sakral kepada sisi wahyunya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Faiz ya, terkait dengan teologi ya, karena memang pembahasan teologi ini kan terkait dengan bagaimana wahyu diturunkan dari Allah, dari Tuhan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dari yang ditanyakan oleh Mas Zidni ya. Tapi sebenarnya kalau wilayah profan itu wilayah pemikiran. Maksudnya bagaimana Al-Quran itu ditafsiri dengan berbagai pendekatan. Nah, yang disampaikan oleh Arkon ini sebenarnya adalah suatu pendekatan dalam upaya perspektif yang lebih luas. Jadi tidak hanya satu perspektif saja, tapi kemudian berhenti dari satu perspektif itu. Misalkan pendekatannya terkait dengan dekonstruksi. Sebenarnya dekonstruksi ini kaitannya dengan upaya untuk melihat suatu problematika, permasalahan yang terjadi ya, di konteks masyarakat. Misalkan saja terkait dengan problematika di masyarakat. Misalkan ada permasalahan yang itu kaitannya dengan Al-Quran. Karena memang biasanya kalau sebagai intelektual itu kan kita lewat ranah akademik. Tapi kalau misalkan ulama, kiai, ataupun tokoh-tokoh agama itu kan selalu melihat dari perspektif dari kajian-kajian kitab-kitab klasik gitu ya. Jadi ini berbedanya antara bagaimana ilmuwan atau akademisi melihat konteks ini. Dan selama ini kita memang tergunggung tadi yang disampaikan oleh Pak Faiz, bahwasanya Al-Quran itu dimaknai oleh satu perspektif saja. Misalkan kalau dari ulama-ulama tafsir ya kan ada banyak sekali. Misalkan saja Ibnu Arabi itu, kalau Ibnu Arabi itu lebih pada ilmu tasawuf ya, maka beliau menafsir Al-Quran itu berdasarkan perspektif tasawuf. Kemudian ada juga seperti halnya ulama-ulama yang lain, misalkan lebih pada filsafatnya. Maka hal ini juga akan melihat Al-Quran dalam konteks ketika ditafsirkan dengan konteks masyarakat yang sangat heterogen ya. Misalkan di Indonesia sendiri itu ada berbagai macam mazhab dan lain sebagainya. Misalkan tadi yang disampaikan oleh Pak Khaidir terkait dengan NU lebih banyak amalannya, kemudian Ahmadiyah lebih pada sisi kekhusyuannya dan lain sebagainya. Ini sebenarnya adalah wilayah-wilayah yang bersifat profan itu sendiri, bukan wilayah-wilayah yang lebih sakral tadi. Kalau ya sakral memang tidak bisa diganggu gugat karena itu sudah berkaitan dengan wahyu itu sendiri. Kalau misalkan tadi NU lebih banyak amalannya, kemudian Muhammadiyah itu lebih pada kekhusyuan, sebenarnya itu karena kita bertendensi atau terkonstruk karena pemikiran kita seperti itu. Sebenarnya tidak juga itu. Jadi ini bisa juga dilihat dari perspektifnya Arkun tadi, bahwasanya kita harus melihat konstruksi itu sendiri. Kemudian dari situ kemudian dekonstruksi, kemudian
lakukan suatu telaah ulang, apakah benar apa yang kita yakini itu seperti itu. Itu apakah hanya asumsi dasar kita atau perspektif kita, karena kita memang di wilayah itu. Misalkan kalau Pak Haidir misalkan dari golongan Muhammadiyah, kemudian Pak Abdus Salam dari golongan NU, mungkin hanya satu perspektif itu. Kita masih belum terbuka gitu ya. Maka untuk kalau melihat perspektif Arkun ini lebih terbuka pada berbagai perspektif, tidak hanya satu perspektif selesai, dan akhirnya kita semacam mensakralitaskan mazhab kita, kemudian sekte kita, ataupun pendapat yang selama ini kita yakini. Ya, ini seharusnya kita bongkar ya, karena ini yang disampaikan oleh Arkun ini mencoba untuk mendekonstruksi gitu. Itu mungkin jawaban sedikit dari saya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya yang sudah Luar biasa. luar biasa. Mungkin dari Pak Pri dari Qatar. Oh ya. Ya, siap. Terima kasih atas waktunya Mas Idni dan teman-teman semua. Ya, tadi Pak Haidir juga sempat bertanya seperti itu ya. Tapi sebelumnya memang sebenarnya saya juga mau bertanya kepada teman-teman, tetapi mungkin saya jawab dulu lah ya. Sejauh yang saya tahu dan sejauh pengalaman saya ketika berada di luar negeri ketika itu. Nah, memang untuk masyarakat Islam di negara Qatar, untuk pengalaman kami ketika itu, mereka itu sudah tidak lagi berada pada level perdebatan siapa yang benar, siapa yang salah. Mereka sudah hidup dalam kehidupan yang modern, kehidupan yang maju, kehidupan yang kehidupan yang sejahtera begitu, menikmati dari hasil-hasil dari pemerintah atau negara mereka. Nah, yang ingin saya jelaskan sedikit di sini adalah pada saat kita datang ke sana atau orang-orang datang ke sana, tentu saja dari berbagai macam negara, dari berbagai macam bangsa, dan tentu saja juga ada dari berbagai macam mazhab, itu bisa diterima oleh masyarakat Qatar begitu. Saya pernah sholat Jumat di suatu tempat itu di mana pada duduk tahiyat akhir, kalau Ustadz Haidir atau teman-teman yang lain itu kan biasanya duduk tahiyat terakhir atau tahiyat kedua di sholat Jumat itu kan seperti duduk pada akhir rakaat kan. Ya. Nah, di sana itu ada yang duduk pada sholat Jumat tahiyat terakhir itu seperti duduk pada sholat tahiyat kedua sholat 4 rakaat ya. Itu ada shaf yang seperti itu semua. Terus di samping saya ada yang berbeda-beda begitu. Itu di masjid, satu masjid saja seperti itu. Dan itu tidak ada permasalahan, tidak ada perdebatan, tidak ada mempertahankan kenapa seperti ini, kenapa seperti itu tidak ada. Dan sholat sholat tarawih tadi juga sempat disinggung juga, itu juga 8 rakaat ada juga yang lebih dari 8 rakaat juga ada, dan itu pun mereka bisa menerima itu, mereka bisa mengikuti pola itu, jadi lebih modern seperti itu. Kalau tadi Pak Haidir mengatakan bahwa sholat ke masjid berjalan seperti itu, misalkan sholat Jumat berjalan, orang Qatar itu sudah menggunakan mobil, bukan sepeda motor. Mobilnya apa? Tentu dengan mobil yang mewah karena mereka sudah sangat modern. Elit Mobil berarti Hummer itu dibawa ke sana. Mobil sport dibawa untuk sholat Jumat. Nah, itulah di sana itu sudah tidak lagi berada di level mungkin yang seperti kita atau saya sendiri yang di masyarakat kita masih menggunakan kunut atau tidak itu menjadi sensitif, perdebatan dan sebagainya. Di sana ke masjidnya itu sudah menggunakan mobil itu mungkin yang menjadi perdebatan itu ya. Kok nggak jalan kaki lagi padahal dekat. Seperti itu dan sebagainya itu ya. Nah, itu mungkin yang dapat
saya ceritakan dari pengalaman saya ketika di sana. Kemudian untuk pertanyaan ini saya juga nanti, tadi nanti pertanyaannya Pak, nanti. Gimana? Nanti untuk pertanyaannya dulu ditampung. Pertanyaannya nanti. Oh ya sudah kalau gitu ya. Kita mau mendengarkan dulu dari pengalaman Mbak Adila di Malaysia. Mbak Adila, halo. Boleh silakan. Mbak Adila cek. Ya, assalamualaikum. Gimana? Bagaimana peradaban di Malaysia terkait tentang klaim kebenaran, apakah berpengaruh atau enggak? Assalamualaikum. Mbak Zidni, gimana presentasi ini? Peradaban di Malaysia tentang klaim-klaiman itu, tentang paham-paham yang ada di Malaysia, kira-kira gimana gambarannya di sana? Kalau masyarakat lokalnya kurang lebih sama sih ya, seperti Syafi'i di Indonesia. Cuman kalau di sana kan lumayan multicultural ya, karena penduduknya pun juga campuran ras, ada yang Chinese, ada yang India, belum lagi kayak foreigner, baik itu pekerja maupun pelajar, macam-macam. Teman saya mirip juga yang kayak pengalamannya Prof. Amin itu yang pernah beliau ceritakan. Teman saya ada orang Iran itu kalau sholat itu kayak bawaan batu. Jadi di tempat sujudnya itu dikasih batu, itu untuk merepresentasikan bahwa mereka itu sujud ya betul-betul menyentuh bumi seperti itu. Terus ada juga yang orang Bangladesh itu, kalau nggak salah dia Hanafi apa ya, itu kalau perempuan kan sholat kan nutup aurat semua ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Nah beliau ini kakinya itu tidak ditutup, jadi ya telanjang kaki saja, jadi cuma pakaiannya muslim, cuman ketika sholat tidak ada tambahan kaos kaki atau semacam sarung, mungkin ada hanya telanjang kaki gitu saja, dan ya keyakinannya seperti itu. Jadi emang nggak tahu ya, karena Islam itu kan agama yang kalau sepemahaman saya agama yang diriwayatkan kan. Jadi maksudnya apa yang kita dapati itu pun kan dari berbagai riwayat, berbagai riwayat dari satu ke yang satu aja, jangankan melalui berbagai banyak alim ulama, dari satu orang ke satu orang aja menyampaikan satu berita, nyampainya bisa beda, secara redaksi beda, terus kemudian belum lagi pemahaman, kalau masuk ke pemahaman bisa tambah beda. Jadi ya jadi memang wajar kalau memang banyak sekali perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu'iyah gitu kan, sifatnya cabang. Yang penting sih menurut saya, yang penting asal kita tuh perbedaannya tidak di dalam hal yang urgent, hal yang esensial seperti akidah. Menurut saya ya sudah sesuai tafsiran masing-masing, asal juga tidak mengklaim bahwa kita yang paling benar, juga tidak dengan mudah menjudge orang itu salah atau mengkafirkan, apalagi sampai mengkafirkan orang seperti itu ya. Dan saya rasa semakin terdidik umat Islam, maka wawasannya pun akan semakin terbuka, cara berpikirnya akan semakin terbuka, semakin toleran, akan semakin damai seperti itu. Lain halnya jika mohon maaf yang secara pendidikan mungkin tidak berkesempatan untuk mendapat akses yang cukup dalam mengakses ilmu pengetahuan, maka apalagi belum lagi ditambah kefanatisan terhadap suatu golongan atau suatu tokoh, nah itu yang sebetulnya memberatkan Islam itu sendiri. Jadi kesannya Islam itu keras, terkotak-kotak, dan tidak toleran seperti itu. Itu aja sih yang saya tahu pengalaman. Oke. Mau disampaikan? Seperti ini sendiri pemahaman saya, karena terus terang saya kan memang dari keluarga yang mayoritas Muhammadiyah seperti itu ya. Jadi dari kecil sekolah pun sekolah Muhammadiyah. Mulai nggak Muhammadiyah itu mulai perguruan tinggi aja. UIN. Ya UIN, terus kemudian balik lagi ke UIN. Kalau UIN apa tuh sebenarnya? Itu Pak. Macam-macam Mbak, tapi macam-macam gitu aja lah. Pasti nggak ada di sana. Ya itu sendiri saya pun itu nasional. Dulu sebelum saya punya teman istilahnya yang dari golongan NU atau golongan yang lainnya, dulu yang ada di pikiran tuh,
ngerasanya masih yang kayak, wah aku yang benar gitu, maksudnya golonganku yang benar. Ternyata nggak kayak gitu. Ternyata ketika kita ketemu orang yang dari golongan lain, dari background yang lain, oh, mereka juga baik, mereka juga soleh, mereka juga benar gitu. Jadi itu tuh sebenarnya ke sosial kita itu juga pengaruh, cara bagaimana ketika kita termasuk dalam suatu golongan, kita pun juga harus pintar-pintar memposisikan diri biar nggak merasa bahwa golongan kita itu paling benar gitu. Mungkin ya ada yang kita cocok, oke, silahkan anut, silahkan ikuti, tetapi terus juga jangan merasa bahwa itu yang paling benar dan menjudge orang lain tuh levelnya berada di bawah kita, itu jangan sampai seperti itu. Mana yang tahu loh, ternyata sholat subuhnya lebih diterima yang pakai kunut, ya kan? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu juga bahwa ternyata bagi beberapa kalangan kayak apa ritual-ritual 1000 hari, 7 hari dan sebagainya itu ternyata dianggap bid'ah, tapi bagi yang menjalani bahwa ternyata itu wujud kasih sayangnya untuk mendoakan orang-orang yang dicintai, ya kan? Siapa yang jadi kita tuh jangan yang, kalau menurut saya sih seperti itu dan itu tuh proses yang sayangnya saya pun baru menyadari baru ya ketika sudah berbaur dengan lebih banyak golongan. Jadi harusnya itu bisa ditanamkan lebih dini sejak kita kecil, jadi sehingga bisa meminimalisir adanya sengketa-sengketa, terus perbedaan yang memecah belah seperti itu. Itu sih. Mbak, terima kasih. Sekedar saran Mbak, beli obat biar tidak batuk-batuk, minum periksa ke dokter biar cepat sembuh. Ini lagi habis perjalanan Mas, aku lagi di Jogja tahu. Cuman kita ngopi-ngopi nanti. Enggak aku niatnya silaturahim ke orang tua, jadi skip kemana-mana dulu. Okay. Ini lagi kena AC dingin. Ini udah jam berapa? Jam 10.21 kita sepakat berakhir di jam 10:30 ya, karena biar maksimal kita mempersiapkan sholat Jumat. Baik, dari kita ini Allah. Gimana? Saya presentasinya gimana ini? Sudah selesai. Udah, oke lah kalau seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, kita terakhir untuk mendengarkan dari Kiai Hayat. Bagaimana pandangan Kiai Hayat di Padang ya? Di Padang Pak Kiai Hayat ya? Ngaco. Perlu presentasi lagi ya? Di Kalimantan toh Pak Hayat. Maaf Kalimantan ya, Pak Kalimantan. Maksudnya Mas Zidni, saya nggak perlu presentasi lagi ya? Tidak perlu. Kasih kesimpulan lah, closing statement. Berarti saya matiin laptopnya. Hayat, closing statement. Sebagai. Nah ini yang berat nih, yang closing statement ini yang berat Pak. Biasanya yang closing statement itu dari pemateri. Nah tetapi sejujurnya menarik yang disampaikan oleh Pak Faiz tadi dan juga teman-teman mengenai pemikiran Muhammad Arqon, terutama ide mengenai apa tadi maaf sebentar ya. Apa tadi Pak? Islamnya apa ya Pak? Islamologi ya, Islamologi. Nah, jadi saya baca artikel yang ditulis oleh salah satu artikel yang judulnya Konsep Pemikiran Muhammad Arqon ini. Ada upaya dari Muhammad Arqon ini kritik beliau terhadap filsafat pemikiran filsafat klasik, perkembangan keagamaan saat ini dipandang ada disparitas atau gap, sehingga pemaknaan agama dalam konteks saat ini memang dianggapnya terlalu kaku, kemudian tidak berkembang. Nah, sehingga gap-gap inilah yang menimbulkan konflik di masyarakat, terutama konflik terhadap perkembangan ilmu keislaman itu sendiri. Nah, kemudian tawaran Arqon tadi berupa kritik keagamaan yang
berupaya memflashback bagaimana konsep Islam rahmatan lil alamin ini memandang fenomena saat ini, kemudian dikembalikan lagi dengan pandangan-pandangan klasik sehingga diambil pemaknaannya yang kemudian pemaknaan inilah diterjemahkan tidak terlalu kaku yang bisa diterima oleh banyak hal tanpa menghilangkan konsep religiusitas ajaran agama itu sendiri. Nah, sejujurnya saya juga kurang memahami bagaimana Islamologi dari konsep ini bagaimana memecahkan satu kasus misalnya. Satu kasus ada konsep hak asasi ya yang di salah satu konsen pemikiran beliau mengenai konsep hak asasi. Nah, bagaimana pandangan beliau misalnya satu kasus dengan ide beliau itu digunakan. Nah, ini juga saya tidak terlalu memahami gitu, konsep-konsep beliau. Kemudian salah satu juga pemikiran beliau ini kan perhatian beliau itu terhadap perkembangan bagaimana hubungan sains, filsafat dan Islam itu sendiri. Nah, halo. Nah, memposisikan ini saya belum tahu posisi Arkon bagaimana ide besar dari Muhammad Arkon dalam hubungan Islam, sains dan filsafat itu sendiri. Ini yang belum muncul padahal dalam chapter pembahasan itu terkait dengan itu. Nah, karena ini juga menarik dengan bagian saya minggu depan. Bagian saya minggu depan itu bagaimana Islam dan sains modern itu akan dibahas ya, pemikiran materi minggu depan. Nah, itu yang saya tuh belum dapat gitu. Sehingga nyambungnya minggu depan itu saya agak kebingungan. Nah, karena harapannya kan bisa membandingkan tiap pertemuan dengan materi sebelumnya. Begitu Pak Zidni, mohon maaf. Oke, terima kasih Pak atas statementnya ya, sekaligus penutup dari penghujung acara ini. Saya kira itu Bapak Ibu, pertemuan hari ini sudah masuk jam 10:30, setengah 11. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu di Jumat depan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Ya, dan siapa lagi teman-temannya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Monggo yang mau keluar. Saya sendirian di sini. Pertanyaan saya tadi belum jadi di ini ya. Udah selesai waktunya. Minggu depan kita ketemu lagi. Pak Anas belum presentasi itu, nanti presentasi pribadi itu sama beliau. Minggu depan dia nanti. Ya Anas belum presentasi ke Anas. Pak Amin yang jadi. Oke, siap-siap Jumatan. Oke, Pak Rumiyin, monggo. Matur nuwun, matur ngapun. Haidir lagi di mana? Ya, monggo. Nah, Pak Haidir hilang. Kita kapan sih Mas Idni? Kita di duluan ya. Minggu pertemuan ke-5 Pak. Setelah ini kemudian lagi terus kita. Setelah Lebaran berarti ya? Ya, setelah Lebaran. Oke. Setelah Mas Firman deh kayaknya kita presentasi. Banyak tugas juga nih soalnya di kelas lain. Udah gue kirim terjemahannya itu. Oh iya, sudah. Syukron. Oke, Di kelas lain banyak tugas ini saya. Ya, semangat ya Pak, semangat. Iya. Aku live ya. Iya, oke. Kita siap-siap sholat Jumat.